Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyebut dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026, pemerintah didorong untuk menyusun program pembangunan yang berdampak langsung pada penguatan konsumsi rumah tangga. Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati pembahasan asumsi dasar ekonomi makro dan indikator pembangunan dalam RAPBN tahun anggaran 2026. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyebut dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026, pemerintah didorong untuk menyusun program pembangunan yang berdampak langsung pada penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, dan pembentukan modal tetap bruto. Selain itu, target pembangunan dengan Gross National Income atau GNI per kapita sebesar $5.520 AS. Angka ini dinilai sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat. Asumsi dasar makro untuk APBN 2026 sudah selesai dibahas di Komisi 11, yaitu pertumbuhan 5,4, kemudian inflasi di 2,5%, kemudian nilai tukar 16.500, kemudian SBN 10 tahun 6,9%. Diharapkan pemerintah melakukan upaya-upaya yang serius dan sungguh-sungguh dalam rangka upaya untuk membangun program pembangunan, yaitu menciptakan program pembangunan yang memberikan dampak yang kuat terhadap konsumsi rumah tangga. Untuk diketahui, beberapa indikator utama yang disepakati antara lain inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, serta imbal hasil surat berharga negara atau SBN 10 tahun di level 6,9%. Bondan dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Legislasi DPR RI menegaskan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT berupaya memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban pekerja rumah tangga. Badan Legislasi DPR RI menekankan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, pemberi kerja, serta perusahaan penempatan pekerja rumah tangga. Wakil Ketua Balik DPR RI Martin Manurung mengungkapkan, mekanisme perekrutan dibagi menjadi dua sistem, yakni perekrutan langsung antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga dan perekrutan tidak langsung melalui perusahaan penempatan pekerja rumah tangga. Dari sisi materi, kami membagi dua ya sistem perekrutan antara perekrutan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Perekrutan yang dilakukan secara langsung antara pemberi kerja dan PRT itu dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak itu. Nah, kemudian kalau tidak langsung itu PRT yang direkrut melalui perusahaan penempatan pekerja rumah tangga, jadi P3RT. Jadi PRT juga bisa mendapatkan jaminan misalnya bahwa dia mendapatkan pelatihan dan kemudian juga terkait dengan upah dan lain sebagainya ya. Nah, pemberi kerja juga terlindungi haknya bahwa dia mendapatkan PRT yang sesuai dengan apa yang diinginkan misalnya. Martin mendorong terciptanya hubungan kerja yang adil dan saling menguntungkan antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja serta perusahaan penempatan agar kesejahteraan dan perlindungan hukum dapat berjalan seimbang. Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menegaskan peran strategis Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung beras nasional. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kalau menurut aku,
Just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mengapresiasi para petani di Kabupaten Maros yang memiliki produktivitas padi lebih dari 9 ton per hektar dalam panen hingga 3 kali setahun. 4 DPR RI tegaskan peran strategis Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung beras nasional yang berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mengapresiasi para petani di Kabupaten Maros yang memiliki produktivitas padi lebih dari 9 ton per hektar dan panen hingga 3 kali setahun. Pencapaian ini perlu dipertahankan melalui dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian. Komisi 4 akan memperjuangkan bantuan pengadaan traktor, combine harvester, pompa air, dan sumur dalam guna memperlancar proses tanam dan panen. Berdasarkan data hingga Juli 2025, Kabupaten Maros memproduksi 112.990 ton gabah kering giling atau setara 64.838 ton beras yang surplus mencapai 38.033 ton. Kabupaten Maros ini adalah sentra produksi beras tidak hanya untuk Sulawesi tetapi juga untuk Indonesia. Ini panennya luar biasa, 1 hektar di sini bisa 9 ton lebih dan bisa setahun panen 3 kali. Ini harus kita jaga terus, kita tingkatkan lagi produksinya dan kita salurkan lagi bantuan-bantuan Alsintan dari pemerintah sini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan produksi dan lebih mensejahterakan para petani di sini. Siti Hediati mendorong sinergi lintas sektor untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, keterbatasan sarana produksi, dan perbaikan infrastruktur irigasi. Dari Sulawesi Selatan, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina menekankan peningkatan status dari Badan Pengurus Haji menjadi setingkat kementerian otomatis merubah struktur kelembagaan pengelola haji. Pembentukan Kementerian Haji menjadi salah satu poin penting dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umroh. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina menekankan, pembentukan kementerian dapat mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas. Peningkatan status dari Badan Pengelola Haji menjadi setingkat kementerian otomatis merubah struktur kelembagaan pengelola haji. Keberadaan instansi yang khusus mengurus haji dan umroh diharapkan dapat membuat penanganan ibadah haji lebih profesional dan independen. Dengan carut-marut kondisi penyelenggaraan haji yang terdahulu, kemudian visi Saudi Arabia yang sudah menjadi lebih baik, maka isi DIM tadi sangat krusial, terutama dari sisi kelembagaan. Nah, maka dari kelembagaan yang kita inginkan tadi betul-betul menjadi suatu instansi vertikal di mana nanti pada saat pelepasan dari Kementerian Agama menjadi Menteri Urusan Haji dan Umroh, jangan sampai meninggalkan aset-aset yang nanti akan menjadi menyusahkan mereka. Di luar itu juga dari sisi SDM, sumber daya manusia, dan yang paling terpenting adalah bagaimana nanti mereka bisa running lebih cepat.
karena pada saat nanti setelah disahkan menjadi undang-undang, mereka harus bisa menyelenggarakan ibadah haji tahun 2026. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan kinerja Kementerian Haji dan Umroh. Di antaranya terkait reformasi sistem digitalisasi Siskohat agar terhubung dengan e-Hajj dan nusuk milik pemerintah Arab Saudi. Transformasi digital menjadi kunci utama bagi pelayanan haji yang lebih transparan dan efektif. Adila dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah memberikan tanggapan terhadap persoalan kenaikan pajak bumi dan bangunan. Dan Kemendagri memastikan juga telah mencabut kenaikan PBB yang tak wajar di sejumlah daerah. Kenaikan pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan atau PBB P2 di beberapa daerah memicu gelombang protes dari masyarakat. Pasalnya, PBB P2 mengalami kenaikan hingga di atas 100%. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah memberikan tanggapan terhadap persoalan ini. Kemendagri memastikan telah mencabut kenaikan PBB yang tak wajar di sejumlah daerah. Menyikapi situasi ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, kepala daerah harus menyerap aspirasi rakyat di daerahnya sebelum menerbitkan kebijakan. Utamanya terkait PBB P2 yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan kajian bersama pihak terkait agar tidak terjadi kesalahan dalam memberlakukan suatu kebijakan. Terkait PBB itu masing-masing daerah ternyata dinamikanya karena masalah yang berbeda-beda. Walaupun setelah rapat, Menteri Dalam Negeri juga sudah melakukan rapat dengan kepala-kepala daerah seluruh Indonesia untuk melakukan moratorium kenaikan-kenaikan PBB yang naiknya demikian besar. Nah, sehingga menurut saya hal seperti ini perlu kemudian kita kaji lagi bersama, terutama di masing-masing daerah, supaya kemudian di lain waktu setiap kenaikan itu bisa dihitung dengan baik. Jangan sampai kemudian karena masalah di daerah yang kemudian menyebabkan naik itu ya kan ini nggak merata karena cuma 20 daerah kemudian bisa menyebabkan pemerintah pusat yang disalahkan. Total ada 20 daerah yang menaikkan PBB P2 hingga di atas 100%. 2 daerah diantaranya telah membatalkan kenaikan, yaitu Pati dan Jepara. Zikri, Yaser Todenus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di tengah dinamika pembangunan bangsa muncul pertanyaan besar. Apakah pemangkasan dana transfer ke daerah akan menghentikan langkah pembangunan? Lantas bagaimana tanggapan DPR RI terhadap hal ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Bagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politik ya? Iya, sukses, sekarang. Dunia politik lah. Karena di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, pembangunan bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan soal tekad, inovasi, dan gotong royong sehingga pemangkasan dana transfer ke daerah justru menjadi momentum untuk menata ulang prioritas, memperkuat efisiensi, dan memastikan setiap rupiah benar-benar kembali pada rakyat. Dan inilah wujud komitmen DPR RI dalam mengawal pembangunan berkeadilan, di mana kendala bukanlah penghalang, melainkan pijakan untuk melompat lebih tinggi. Demi Indonesia yang lebih tangguh, merata, dan juga sejahtera. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, belanja negara pada 2026 direncanakan lebih dari 3.786 triliun rupiah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 3.136 triliun rupiah dan transfer ke daerah atau TKD 649,99 triliun rupiah. Alokasi TKD tersebut turun 29,34% dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai 919,9 triliun rupiah. Beberapa ekonom dalam negeri pun turut bereaksi terhadap penurunan TKD yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan di daerah. Pasalnya, banyak daerah yang masih mengandalkan transfer dari pusat dan masih mencari sumber dana tambahan dari pajak dan retribusi daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penurunan transfer ke daerah dikarenakan adanya pergeseran guna meningkatkan alokasi belanja kementerian dan lembaga. Pada dasarnya, pergeseran sebagian besar alokasi TKD tersebut diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas nasional. Anggota Komisi 2 DPR RI turut menyoroti kebijakan tersebut karena dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah dalam mengelola pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, olehnya itu dibutuhkan kepala daerah yang punya inovasi kuat, mencari sumber-sumber perkuatan pendapatan asli daerah. Salah satu contoh yaitu bagaimana perkuatan BUMD dan pengelolaan sumber daya alam, mengaktifkan dan menghidupkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini jangan dianggap kecil, itu memberi kontribusi UMKM, home industry. Jadi saya punya pandangan sekali lagi, apa yang dilakukan Republik ini dalam hal efisiensi pemangkasan APBN tadi itu untuk transfer keuangan ke daerah bukan berarti mengabaikan kesejahteraan masyarakat, tidak. Di sini dibutuhkan pemimpin-pemimpin daerah yang inovasi. Sekali lagi, inovasi. Mencari sumber-sumber perkuatan pendapatan asli daerah agar supaya fiskal daerah itu bisa mapan. Meningkatnya alokasi anggaran kementerian dan lembaga diharapkan dapat memperkuat program pemerintah pusat, khususnya yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Anggota Badan Anggaran DPR RI menekankan pemerintah daerah untuk menyikapi pemotongan dana TKD secara bijak, serta tidak terburu-buru menutup kekurangan anggaran dengan menaikkan pendapatan asli daerah. Untuk itu, diperlukan inovasi dan kreativitas kepala daerah dalam mengelola dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian lembaga akan menggelontorkan program yang itu sasarannya langsung yang punya masyarakatnya di daerah. Jadi nggak mungkin akan berputar di sini. Dan bahkan sudah diseimbangkan tadi, sudah dihitung angkanya per kapita. Jadi setiap orang, kalau ada mengatakan bahwa ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, bahkan tadi saya lihat satu orang di Jawa itu sampai 5 juta gitu. Nah kalau di Papua lebih dari 7 juta. Satuannya, unit kosnya, per kapitanya itu lebih rendah di Jawa. Nah ini sudah sampai difikirkan seperti itu untuk supaya tidak ada ketimpangan, ada gap antara kota dan desa. DPR RI menegaskan komitmen dalam mengawal dana transfer ke daerah
untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menekan ketimpangan fiskal, baik antara pusat dengan daerah maupun antar daerah, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik di daerah. DPR RI juga menegaskan akan terus memperjuangkan dana TKD sebagai solusi bagi daerah yang memiliki sumber pendapatan terbatas dan mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemirsa, gedung DPR MPR yang kita kenal pada saat ini ternyata memiliki sejarah politik yang panjang. Dan tidak banyak yang tahu bahwa gedung ini awalnya justru bukan diperuntukkan sebagai gedung parlemen. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Banyak yang meyakini bahwa Indonesia ini masih belum ramah untuk investasi. Dalam tanda kutip masih banyak aksi-aksi kalau berinvestasi di Indonesia itu biayanya mahal. Hal-hal seperti apa yang perlu dibenahi untuk bisa membenarkan iklim investasi? Kita kelembagaannya diperbaiki tentang tata kelola, mulai dari perizinan, bagaimana implementasi di lapangan, tidak ada premanisasi, tidak ada pungli. Nah, bagaimana membuat satgas ini supaya terbebas dari belenggu investor untuk masuk itu, jadi dia bukan alergi tapi happy untuk masuk di Indonesia. Oke. 12% di kuartal kedua di tahun ini. Apa ini memang sudah realistis dengan kondisi yang ada nih, Pak? Kalau kami dari Indef memandang perlu penjelasan lebih lanjut sebetulnya dari BPS yang lebih detail, di highlight gitu ya, untuk meyakinkan kita ya, mengklarifikasi kita juga mungkin yang mungkin bisa dikatakan agak meleset perhitungannya ini gitu. Agak meleset perhitungannya. Ya, karena kita menggunakan lebih dari 10 leading indikator itu tidak mengarah ke situ gitu ya. Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, tahukah Anda bahwa gedung DPR MPR dahulunya adalah bagian dari proyek Presiden Soekarno untuk membentuk organisasi tandingan bagi PBB? Conference of the New Emerging Forces atau CONEFO adalah organisasi gagasan Bung Karno yang pada saat itu digadang-gadang menjadi kekuatan baru di tengah peta politik dunia. Dan lantas apa tujuannya? Dan tanpa berlama-lama, berikut tayangan terkait sejarah CONEFO, organisasi tandingan PBB ala Soekarno, pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tahukah kamu gedung DPR MPR RI yang kita kenal sekarang sebenarnya punya sejarah panjang dan syarat makna politik. Bangunan ini dahulunya adalah bagian dari proyek ambisius Presiden Soekarno untuk membentuk organisasi tandingan PBB yang disebut dengan CONEFO. Conference of the New Emerging Forces atau CONEFO adalah gagasan Bung Karno untuk menghimpun negara-negara berkembang sebagai kekuatan baru di tengah peta politik dunia. Tujuannya tak lain untuk mengimbangi dominasi dua blok besar saat itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Gagasan ini muncul karena Presiden Soekarno menganggap PBB tidak netral. Bahkan menurutnya, PBB justru cenderung disetir oleh negara adidaya. Pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat, serta penolakan Indonesia terhadap masuknya Malaysia ke PBB, membuat Soekarno semakin bulat untuk meninggalkan PBB. Pada akhirnya, tanggal 20 Januari 1965, Indonesia resmi menyatakan keluar dari PBB. Pembentukan CONEFO resmi dimulai pada 7 Januari 1965.
Filosofi dasarnya jelas, Indonesia tidak ingin menjadi bawahan blok barat maupun timur. Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang melimpah, Soekarno bertekad menyatukan negara-negara yang baru merdeka untuk berdiri di atas kaki sendiri. Negara-negara sahabat seperti Republik Rakyat Cina, Republik Persatuan Arab, Vietnam, dan Korea Utara langsung memberikan dukungan. Bahkan RRC dan RPA mengirim bahan bangunan dengan kapal untuk mempersiapkan Gedung Konevo di Jakarta. Presiden Soekarno menetapkan target yang sangat ambisius. Gedung Konevo harus lebih megah dari People's Palace di Beijing dan selesai dalam waktu 1 tahun. Proyek ini ditangani Komando Proyek New Emerging Force atau Kopronev yang dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum pada saat itu, Mejen D. Suprayogi. 3 tim dibentuk untuk mengurus perencanaan, logistik, dan pelaksanaan teknis. Namun, pembangunan gedung ini tidak semulus yang diimpikan. Pada tahun 1965, terjadi pemberontakan G30 SPKI yang membuat kondisi politik menjadi tidak menentu. Ditambah pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto membuat proyek ini terhenti sementara. Baru pada 1 Februari 1983, gedung yang dulunya dipersiapkan untuk Konevo akhirnya selesai. Namun di era Soeharto, gedung tersebut tidak pernah digunakan untuk organisasi internasional, melainkan resmi jadi gedung DPR MPR RI yang kita kenal hingga saat ini. Meskipun Konevo tak pernah benar-benar terwujud, gagasannya menjadi simbol keberanian Indonesia untuk menjadi poros kekuatan baru di tengah Perang Dingin. Sebuah pengingat bahwa di masa lalu, Indonesia pernah berani menggagas tatanan dunia yang lebih setara. Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada Rabu 27 Agustus 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 10 DPR RI Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Selanjutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat umum dengan Aliansi Dosen P3K Indonesia. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Vincent Ali dan rekan saya Nazia Sudirja, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.